Ya pemirsa, terima kasih masih bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan kami akan memperbarui informasi kondisi korban yang merupakan mahasiswa dari Kalimantan Barat. Kita sudah tersambung dengan Kepala Bagian Hukum dan Humas RSUP Kedokteran Dr. Sarjito Banu Hermawan. Selamat siang, Pak Banu. Selamat siang, Mbak Sally, Mbak Cynthia ya. Apa kabar, Mbak? Pak Banu, boleh dijelaskan saat ini kondisi dari korban sendiri seperti apa dan seberapa parah luka yang dialami oleh korban? Jadi begini, Mbak. Tadi saya sudah ketemu orang tuanya untuk memberikan statement terkait dengan kondisi luka dari pasien kita ini yang saat ini dia memang karena air keras ya. Jadi ketika masuk itu kan memang saat malam Natal jam 19 masuk ke UGD Rumah Sakit Sarjito, dia mengalami 18% luka bakar di wajah dan sebagian dada. Kemudian dari 18 luka tersebut memang grade-grade-nya macam-macam, Mbak. Karena ini sifatnya dari air keras sehingga ada yang sifatnya grade 1, grade 2, dan grade 3. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Banu, apakah saat sudah terkena cairan tersebut korban sempat mengalami penurunan kesadaran, Pak? Kalau untuk komunikasi masih bisa, kemudian bahkan sampai saat ini pun yang bersangkutan itu masih bisa berkomunikasi, artinya memang hanya melukai di wajah dan di dada ya, tapi untuk sistem komunikasi sudah bisa berkomunikasi dan bisa makan atau menelan dengan baik, sehingga kita saat ini sedang melakukan pemulihan terhadap area yang terkena luka bakar akibat air keras tersebut. Oke, Pak Banu, setelah terkena air keras, luka akibat air keras ini, tindakan medis apa kemudian yang dilakukan oleh pihak rumah sakit untuk memulihkan korban? Baik, Mbak. Jadi begini, kalau tindakan medis, tim medis memang sudah melakukan standar pelayanan kedokteran sesuai dengan standar prosedur operasional penanganan luka bakar. Dan pasien memang kita rawat intensif di ruang khusus ya, khusus luka bakar memang. Dan di sana memang kita melakukan pembersihan ataupun terapi terhadap kulit yang memang mengalami luka bakar tersebut, Mbak. Nah, kita tadi saya juga sudah ketemu dengan dokter yang merawat, dokter DPJP yang merawat, bahwa perawatan yang sudah dilakukan, kita saat ini menunggu luka itu memang menjadi kering ya, menjadi kering, kemudian nanti kan kulit itu akan beberapa diantaranya akan mengelupas, begitu, dan kemudian kita akan lihat grade-nya yang mana ini, yang paling banyak gitu kan, apakah lukanya itu ada yang lukanya yang grade 1 itu dia tidak terlalu dalam, grade 2 itu sedang, grade 3 itu kan memang lukanya dalam begitu. Nah, ini kita melihatnya itu nanti setelah dalam kapasitas proses kulitnya ini memang pulih kembali begitu kan. Ada recovery terhadap kulitnya itu. Gitu, Mbak. Oke, Pak Banu, apakah ada pendampingan psikologis untuk korban, Pak? Mungkin korban trauma akibat kejadian tersebut? Jelas, Mbak, kita kolaborasi penanganannya ini. Jadi kolaborasinya itu artinya bahwa ini tidak hanya spesialis bedah plastik yang masuk untuk melakukan perawatan, tapi kita kolaborasi dengan spesialisasi yang lain. Spesialisasi yang lain itu adalah salah satunya adalah psikiater dan psikolog akan masuk memberikan dampingan secara psikologis, tidak hanya pada pasien tetapi juga pada kedua orang tuanya. Kita kemarin sudah lakukan edukasi panjang lebar dengan kedua orang tuanya terkait dengan prognosa ke depan dari pasien ini seperti apa, itu kita sudah komunikasikan itu. Oke, Pak Banu, setelah terkena air keras ini biasanya butuh waktu berapa lama untuk korban kembali pulih dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, Pak?
Ini Mbak, jadi prediksi ini kami tidak bisa memberikan prediksi secara jelas, termasuk teman-teman bedah plastik ya, spesialis bedah plastik, karena ini memang lukanya itu kompleks. Jadi tidak hanya masalah kulitnya, tidak hanya masalah psikologisnya, tetapi juga kita harus melakukan evaluasi terhadap kedua matanya, Mbak, gitu kan? Karena memang area yang dituju itu adalah wajah, dan kebetulan wajah dan dada yang jadi persoalan. Kalau mungkin nanti ya kita akan evaluasi terlebih dahulu seperti tadi yang saya sampaikan, seberapa perlukaan grade-nya itu lebih banyak yang mana begitu. Kalau grade-nya, tapi kalau yang di wajah jelas itu ada beberapa yang masuk ke grade 3 ya. Itu memang perlu perawatan yang cukup lama begitu. Baik, Pak Banu, terima kasih banyak Pak atas waktunya di siang hari ini Pak. Semoga korban cepat pulih. Terima kasih Pak, selamat siang. Ini menjadi perhatian ya Zizi ya, kita harus berhati-hati menggunakan air keras karena dampaknya tuh sangat tragis sekali begitu ya. Sekali.